Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Hari ini saya akan melanjutkan materi tentang pemrograman web 2 di materi yang yang kedua, bagian yang kedua. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas pada hari ini, pada video kali ini ya? Jadi yang pertama, saya akan membahas tentang jenis-jenis array, lalu pengertian dari asosiatif array dan array asosiatif bersarang. Nanti kita praktek juga ya. Nah, untuk lebih lanjut saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis array. Nah, array itu terdiri dari dua bagian atau terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama array numerik, yaitu array yang terdiri dari pasangan key and value dengan key yang berupa indeks dan dimulai dengan angka 0. Ini sudah kita pelajari sebelumnya di materi yang sebelumnya, di video sebelumnya. Nanti akan kita ulas sedikit ya. Array asosiatif yaitu sama dengan pengertian dasarnya sama dengan array numerik, yaitu terdiri dari pasangan key and value, akan tetapi key-nya merupakan sebuah string yang nantinya dapat di-custom sendiri oleh programmer tersebut. Jadi nanti kita akan bermain di sini di array asosiatif dan array asosiatif bersarang. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian yang pertama bikin sebuah repo ya, melanjutkan di repo yang kemarin, bikin sebuah repo baru dengan nama minggu ke-8. Seperti di sini ya. Nah, di sini saya punya kumpulan dari latihan kita yang kemarin. Di sini ada minggu ke-8. Nah, di sini masih kosong foldernya. Oke, kita akan ngisi ya di sini ya. Nah, setelah membuat folder, teman-teman buka editornya ya, teks editornya. Di sini saya buka dulu datanya. Oke, nah, maka oke, di sini ya nanti ya. Nah, sini kita bikin dulu sebuah folder ya dengan nama latihan1.php. Jangan lupa ya ekstensinya ya, latihan1.php. Nah, di sini kemarin kita belajar tentang cara penulisan array, masih ingat ya di video sebelumnya ya. Jadi cara penulisan array ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama cara lama gitu ya, ini saya jelaskan sedikit. Kemarin kita menggunakan contoh ini, cara lama dengan menggunakan array. Kita deklarasikan dulu, lalu kemarin kita bikin hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Nah, kemudian selain penulisan dengan cara lama, kita juga sudah belajar penulisan array dengan menggunakan cara yang baru, yaitu dengan menggunakan bracket kurung kurawal yang seperti ini ya. Kemudian berisi ini Januari, Februari, kemudian Maret. Nah, selain itu di samping itu cara penulisannya juga bisa digabung. Nah,
cara penulisan array juga bisa digabung gitu ya. Gabungan sama dengan kita bisa menulis array dalam bentuk bilangan atau integer gitu ya. Kita bisa menggabungkan dengan bentuk string atau teks, dan kita juga bisa membuatnya dengan tipe data true bulan, true or false gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara memanggil array itu? Nah, di sini cara memanggil array-nya kita ada dua versi, yaitu yang pertama versi debugging dengan menggunakan var dump gitu ya. Var dump kemarin kita menggunakan var dump, yaitu saya panggil string hari. Oh ya, ini belum ada titik komanya. Nah, jangan sampai lupa ya titik komanya ya. Kemudian kita bikin semacam versi debugging juga gitu ya. Jadi ini kita ambil versi debugging atau versi programmer gitu kan. Untuk mengetahui kekurangan programnya. Nah, lalu dengan menggunakan print r ini print rekursif ya. Jadi intinya apa, dia melihat isi dari data itu sendiri, data array itu sendiri dengan versi debugging. Nah, kemudian kita juga bisa menampilkan dengan versi user. Nah, dengan versi user di sini kita menggunakan echo gabungan. Nah, untuk versi user gimana caranya kalau saya ingin menampilkan angka 100 ini. Nah, masih ingat ya. Jadi kalau kita tulis seperti ini aja, ini nantinya akan error. Nah, akan tetapi kita perlu menambah dengan indeksnya. Jadi key-nya kita perlu tulis key-nya. Nah, setelah itu coba dijalankan ke browsernya ya. Nah, kita jalankan versi di sini ya, localhost. Ini tadi foldernya latihan 1 minggu ke-8. Di sini latihan 1. Oke. Nah, di sini kita kelihatan. Nah, ini untuk yang tadi kita menggunakan var dump. Ini yang garis kedua untuk kita tadi yang menggunakan print rekursif. Jadi hampir sama dengan var dump, hanya saja dia lebih ringkas sedikit. Kemudian di sini yang versi usernya kita menampilkan untuk angka 100. Nah, setelah itu sampai di sini dulu ya. Nah, setelah itu bagaimana sih kita membuat kemarin untuk versi usernya ya, dengan menggunakan for each-nya. Nah, oke, kita balik lagi ke VS Code-nya. Di sini kalian bisa save gitu ya, bisa save. Kemudian kita bikin new file baru, latihan2.php.
Ini kita bikin sebuah latihan 2 gitu ya. Nah, yang kita kasih nama latihan 2 yang kita beri nama latihan arena. Kita mau bikin array dalam bentuk angka ya. Di sini kita bikin dulu style CSS ya. Ini saya punya style CSS kotak yang isinya widthnya 30 px kemarin ya. Height-nya juga sama 30 px, kemudian background colornya kita pakai warna green aja. Terus text align-nya kita pakai center, kemudian kita pakai line height-nya juga sama 30 px gitu ya. Kita tambahin marginnya 3 pixel biar nggak terlalu dempet. Kemudian kita bikin floatnya menyamping ke kiri. Mungkin itu dulu. Lalu kita bikin di sini di kotak angka 5. Nah, coba kita jalankan ke sini. Nah, ini kita sudah punya ya div angka 5. Kemudian kita balik ke sini, kita bikin agak cantik lagi ya, biar angkanya bisa muter gitu ya. Kita pakai kita pakai div lagi, kita bikin hover, lalu kita bikin sebuah transform, kita bikin rotasi ya 360 degree. Oke, kita jalankan. Nah, ini sebenarnya ini memutar tapi nggak kelihatan ya, nggak terlalu kelihatan. Kita edit lagi di sini, kita kasih di sini biar agak slow motion. Kita kasih transition 0,5 second, cukuplah 0,5 detik. Terus kita bikin supaya nanti ketika kita tunjuk gitu ya, kotaknya berubah jadi melingkar. Kita pakai border radius 50%. Oke, kita jalankan di sini. Nah, ini sudah ya, sudah seperti ini ya. Nah, tapi bukan ini ya intinya ya. Nah, intinya gimana sih kita bikin sebuah array gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bikin tag PHP dulu, kita punya array yang bernama angka gitu ya. Saya punya array angka berisi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10. Nah, kalau saya mau menampilkan ini, saya tinggal panggil di sini ya, PHP string angka. Angka berapa yang pengen saya panggil gitu ya, angka 4 misal. Angka 4 berarti karena indeksnya dimulai dari angka 0, berarti 3 ya. Nih, angka 4 sudah ya berubah ya. Nah, kalau kita mau menampilkan semuanya bagaimana caranya? Kita pakai for each. Nah, kemarin ya looping dengan for each string angka as string A.
Nah, terus kita bikin penutupnya di sini. Terus kita bikin penutupnya di sini. Kita pakai nama n for each gitu ya. Nah, div-nya kita isi jadi string A. Nah, nanti yang muncul bagaimana? Nah, yang muncul semuanya ya. Saya punya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 9. Jadi seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita akan membuat if bersarang? Nah, jika if bersarang, kita tinggal nambahin kurung bracket lagi di sini ya. Kita pakai di sini kurung bracket, kita enter, kita pakai di sini lagi, kita tambah di sini, kita enter, jangan lupa di sini, oke, kurung bracketnya jadi. Nah, kita jalankan. Oh, kenapa kok error? Nah, ini di sini. Kenapa kok error? Karena kita hanya memanggil kotak yang di sini, kan array di dalam array bersarang, sedangkan di sini kita masih menggunakan satu array satu indeks gitu ya, array satu istilahnya dalam satu tingkat gitu ya, belum array yang di tingkat yang kedua. Nah, caranya bagaimana? Kita bikin lagi sebuah PHP for each gitu ya. Isinya apa? String A as. Nah, ini saya bikin pakai B saja. Nanti di sini kita bikin B. Jangan lupa kita tutup lagi and for each gitu ya. Nah, lalu kita jalankan. Nah, balik lagi ya seperti ini ya. Oke, kalau kita pengen buat menurun, kita bikin dulu di sini ya. Kita bikin tambahan dulu di clear. Clear both, terus kita tambah di sini di clear. Nah, kita save, lalu kita jalankan. Nah, ini di sini dia sudah menurun ya, dia sudah menurun. Oke, selanjutnya. Baik, sampai di sini dulu sudah mengerti. Nah, sekarang kemarin materi yang terakhir kita punya baris array ya. Nah, saya bikin untuk yang baru lagi. Nah, di sini kemarin kita bikin array multidimensi. Oh maaf, sebentar. Nah, kita kemarin bikin array multidimensi, gitu ya. Nah, isinya bagaimana? Array multidimensi. Nah, kemarin array multidimensi kita bikin contoh dengan menggunakan variabel mahasiswa. Nah, mahasiswa yang isinya adalah ya ada ini, isinya nama, kemudian NIM, kemudian jurusan, kemudian email gitu ya. Nah, di sini lalu kita panggil ya di sini ya. Kita panggil di sini data mahasiswa. Nah, kemudian kita
memetakan data mahasiswa itu kita panggil dulu di sini ya. Satu data mahasiswa pakai UL, kemudian kita bikin list ya kemarin ya, list isinya. Nah kalau mau manggil array-nya yang di sini kita bisa menggunakan apa kemarin, PHP ya, tag PHP yang isinya mahasiswa 0. Nah, kemudian kita copy mahasiswa 0, ini 1, ini 2, ini 3, save. Lalu kita jalankan di sini. Ini saya ganti latihan 3. Nah jadinya kita punya sebuah list yang berisi tentang data mahasiswa. Nah bagaimana kalau caranya kita punya data mahasiswa yang banyak? Nah datanya pertama di sini kita copy saja ya, ini jangan lupa dikasih koma. Nah lalu kita copy datanya, ini kita ganti kemarin, terus ininya ganti informasi di sini. Nah, lalu pemanggilannya gimana? Nah, pemanggilannya kalau kita menggunakan ini, nah pasti error karena dia ini di sini dia mendeklarasikan masih 1. Nah, caranya adalah kita bikin di sini for each dulu. For each mahasiswa for each string mahasiswa as MHS, lalu kita tutup di sini PHP and for each gitu ya. Nah di sini karena ini sudah di sini sudah MHS, kita juga ganti di sininya dengan MHS. Nah ini juga, lalu di sini juga kita jalankan. Oh sebentar, tadi error, ternyata kita di sini kurang bikin ini. Nah, penutupnya di sini ya. Oke, kita jalankan di sini. Nah, oke, maka hasilnya jadi seperti ini. Kita punya dua data ya, dua data mahasiswa. Nah, untuk selanjutnya yaitu problemnya bagaimana ketika di sini. Nah ini kan kita mempunyai array yang dengan jenis array numerik ya. Mengapa array numerik? Karena di sini dia berisi indeks dengan numerik gitu kan. Ini mulai dari 0, ini 1, 2, 3. Kalau di sini kita juga bisa ngasih nama, misal nama, lalu di sini name, di sini jurusan, di sini email. Nah, ketika seperti ini
sesuai, jurusan sesuai, email sesuai. Nah, tapi kalau misalnya berganti, nah kalau ini tertukar, misal ini saya taruh di sini, lalu ini di sini. Nah, ada yang tertukar. Kalau ada yang tertukar, jadinya bagaimana? Nah, ini dia tidak PHP tidak mendeteksi adanya kesalahan atau error karena sifatnya array-nya itu merupakan array numerik, jadi dia tetap mendeteksi kalau ini K. Nah, ini K-nya indeksnya dimulai dari 0 dan ini benar, tapi dari segi user ini salah. Masa harusnya NIM yang berisi dengan angka, ini berisi dengan teks atau tulisan. Nah, maka dari itu fungsi dari array asosiatif ada di sini, gitu ya. Nah, jadi kita harus bikin sebuah K sendiri dengan menuliskan sebagai berikut. Nah, ini saya rubah dikit ya, jadi kita menulisnya juga sama, gitu ya. Ini kita tambah di sini nama, nah ini di sini, lalu di sini kita bikin juga sebuah indeks atau K dengan nama NIM. Nah, kita lanjutkan di sini, ini dengan nama jurusan. Nah, kita bikin sama dengan di sini lagi, ini juga email. Nah, seperti ini ya. Untuk yang di sini gimana? Ya sama, gitu ya. Untuk yang selanjutnya kita juga sama, kita mendeklarasikan di sini nama, lalu kemudian di sini NIM sama dengan lebih besar, kemudian di sini jurusan sama dengan lebih besar, dan di sini juga email sama dengan lebih besar. Nah, kalau sudah seperti ini, kita punya dua buah data di dalam array ya, dengan menggunakan indeks, yaitu indeks kemarin indeksnya yaitu indeks array asosiatif atau indeksnya atau array K-nya bukan merupakan sebuah angka, gitu ya. Nah, di sini kemudian kita jalankan. Oh iya, nah sebelum kita jalankan, kita juga harus ini mengcustomizes. Nah, mengcustomizes di sini ya. Gimana caranya mengcustomizes? Karena di sini kita sudah mendeklarasikan ini per variabel atau ini per indeks, gitu ya. Kalau indeks yang ini dia namanya nama, gitu ya. Nah, maka di sini kita juga harus mengcustomizes. Nah, di sini saya rubah dulu. Nih, nah kita di sini manggilnya juga harus sama nama. Nah, kita di sini manggil NIM, di sini juga manggilnya jurusan, dan di sini juga manggilnya email. Kita save, kemudian kita jalankan. Nah, ini ya,
benar ya ini. Nah, kalaupun seperti ini kita mau menulis ininya tertukar juga nggak masalah, kita tertukar di sini nulisnya. Nah, ini juga nggak masalah, dan datanya juga yang ada di sini juga nggak ngaruh. Nah, tetap. Jadi fungsinya array asosiatif seperti itu. Lalu ini untuk tambahan tugas kalian ya, kita bikin lagi sebuah tambahan data gitu ya. Kita bikin tambahan data untuk sebelumnya ini seperti ini. Jika kita punya tambah data, misal NIM Eka ini punya nilai tugas, bisa dimasukkan di sini. Nah, nilai tugasnya berupa angka 100, 90, 80. Nah, seperti itu. Maka cara penulisannya di sini bagaimana? Nah, ini saya hapus dulu. Kalau semisal saya ingin menampilkan di sini angka 90, cara memanggilnya bagaimana? Kita pakai TPHP, lalu kita menggunakan echo gitu ya, yang kita panggil nama apa? Mahasiswa ya, string mahasiswa. Lalu nah, indeksnya bagaimana menghitungnya? Nah, karena ini gabungan antara array numerik dan array asosiatif, maka kita juga harus melihat dulu, ini yang paling luar arraynya apa? Yang paling luar adalah array numerik. Array numerik berarti kalau array numerik indeksnya tetap numerik. Nah, di sini indeksnya array numerik dimulai dari angka 0. Kemudian array yang kedua merupakan array asosiatif. Maka cara memanggilnya yaitu dengan menggunakan indeks dari string array asosiatif tersebut, yaitu tugas. Nah, yang selanjutnya yaitu jika kita ingin menampilkan angka 90, kita lihat lagi di sini. Nah, ini arraynya sifatnya array apa? Karena ini sifatnya arraynya numerik, maka indeksnya dimulai dari angka 0. Balik lagi ya. Nah, jadi kita hitung dari sini 0, 1. Nah, kita tulis di sini 1. Sudah jadi. Kemudian coba kita jalankan dulu. Nah, sudah ya. Jadi begitu cara menampilkannya. Ini terlihat angkanya 90. Oke, kita balik lagi di sini. Untuk tugas selesai. Nah, di sini saya ingin menampilkan atau ingin menambah sebuah gambar. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita ingin menulis gambar, kita tambahkan di sini dulu array asosiatifnya dulu gambar. Nah, sebelumnya di sini saya sudah punya sebuah folder yang berisi tentang gambar ya, image ya. Jadi kalian bikin dulu sebuah gambar. Nah, di sini saya sudah bikin gambarnya. Nah, lalu di sini ini gambarnya sudah saya bikin dengan pixel 100 kali 100. Jadi ini ukuran gambarnya adalah 100 pixel. Jadi kalian siapkan dulu di sini sebuah atau beberapa gambar gitu ya, beberapa gambar yang nantinya akan kita masukkan ke dalam codingan gitu ya. Nah, kita balik di sini.
Untuk nama gambarnya jangan lupa ekstensinya ya. Ini saya punya gambar seperti ini, dan di sini juga saya bikin gambar dengan nama filenya. Nah, lalu saya akan di sini ya, saya balikkan tadi. Nah, tadi kan seperti ini ya. Di sini saya bikin LI baru yang berisi, yang nantinya isinya akan saya tulis dengan gambar. Nah, bagaimana cara menulisnya? Kita panggil seperti ini saja, nama foldernya, kemudian di sini saya hapus. Ini kita bikin tag PHP lagi ya, dengan string NKS gambar lalu kita tutup kurung. Nah, setelah itu kita jalankan. Kita jalankan. Error, kita cek dulu di line 17 errornya kenapa. Di sini saya belum kasih koma ya. Nah, kemudian kita jalankan lagi. Nah, di sini kita sudah punya ya, sudah punya data list. Nah, dari hasil belajar kita tadi, kita punya 3 macam file: latihan 1, latihan 2, dan latihan 3. Nah, di sini saya tugaskan kepada kalian untuk membuat file ini gitu ya. Jadi tugasnya untuk teman-teman buat sebuah file latihan dalam repo minggu 8 seperti tadi yang sudah saya bilang, dengan jumlah minimal 3 file yang berisi tentang latihan, tentang latihan 1 seperti yang tadi sudah saya demokan di ini ya, latihan 1, latihan 2 yang tadi kita bermain dengan angka, lalu latihan 3 yang array multidimensi ini ya. Kemudian tapi untuk yang latihan 3 ini kalian bisa customize dulu tugasnya, customize seperti ini. Di latihan 3 buat contoh lain dari studi kasus, bisa berupa katalog buku, katalog film, katalog hewan, nama-nama hewan. Nah, yang terpenting nanti di filenya tersebut kalian punya data gambar, dan minimal harus ada 5 list ya, minimal harus ada 5 list data. Jadi seperti yang ada di sini. Nah, di sini ini harus ada data gambarnya. Gambarnya kalian buat resolusinya atau disamakan dulu resolusinya. Kalian bisa bikin customize, bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk list seperti ini gitu ya, terserah kalian juga dengan kreativitas kalian gitu ya. Lalu bikin dengan minimal ada 5 data gitu ya, 5 data dan 5 gambar. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih.